Salam damai untuk semuanya, jemaat yang dikasih Tuhan, secara khusus untuk warga GKJ Semarang Barat. Perlu kami sampaikan, dengan merebaknya virus corona yang sudah mendunia ini dan membawa banyak korban dan setiap hari terus bertambah korban, maka perlu kita mengambil sikap secara bijak untuk saat ini. Kita tahu bahwa pemerintah sudah memberikan berbagai macam anjuran dan juga pencegahan bagaimana supaya kita bisa mengurangi supaya virus corona tidak menyebar dengan cepat. Tetapi bagaimana supaya bisa segera berhenti. Tetapi kita tahu bahwa anjuran-anjuran pemerintah itu ternyata membawa pro dan kontra dengan masalah kayak ini. Ada yang mengatakan ada sebagian gereja yang menghentikan kegiatan ibadahnya, mengalihkan ke rumah. Dan ada juga gereja yang nekat melakukan ibadah dan selanjutnya. Dan mereka saling menghakimi. Ada yang mengatakan, oh itu kurang beriman, atau karena ketakutan, atau itu mencobai Tuhan dan selanjutnya. Perlu kita pahami juga banyak berita-berita yang begitu luar biasa dan bahkan tidak terkendali. Apakah berita itu benar atau hoax? Dan itu semakin membuat orang menjadi ketakutan, khawatir dalam menghadapi virus corona yang semacam ini. Dan kita tahu anjuran pemerintah sekarang ini semakin ketat. Kita belajar dari pengalaman dari beberapa negara yang kena virus corona ini karena satu hal, karena ada orang-orang yang ngeyel ketika harus berhenti dari kerumunan dan harus tinggal di rumah, tetapi mereka merasa kuat, mereka tidak apa-apa, dan justru itulah menjadi sumber menyebarnya virus corona. Karena itu saya pikir kita sebagai warga gereja perlu bertindak bijak dalam menghadapi ini. Yang perlu saya sampaikan kepada jemaat GKJ Semarang Barat adalah kita tidak perlu takut dengan virus corona. Justru yang harus kita tumbuhkan dalam hati kita adalah takut akan Tuhan. Kalau kita tidak takut dengan virus corona bukan berarti kita sembarangan. Tapi justru karena kita takut akan Tuhan, inilah yang harus membawa kita kepada pemahaman yang benar bagaimana seharusnya kita menghadapi virus corona ini. Kita tidak boleh takut dengan virus corona seperti yang saya katakan, dan kita tidak perlu takut apa yang orang katakan kepada langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Kita tidak perlu takut dikatakan sebagai orang yang kurang beriman atau macam-macam. Justru saat-saat genting ini kita perlu berpikir apa yang dapat kita lakukan. Apa yang dapat kita lakukan untuk segera mengakhiri wabah ini? Saya pikir ini yang perlu kita renungkan, dan tidak perlu kita saling menghakimi dan saling menyalahkan. Itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Nah, memang susah berlaku bijak di tengah situasi yang sangat sulit ini. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, yang perlu kita lakukan adalah berdoa dan beribadah. Kalau kita berbicara berdoa, itu tidak sekedar ungkapan kata-kata yang banyak, tidak sekedar kumpul bersama, berdoa bersama, tetapi juga tidak hanya sekedar itu. Berdoa itu tidak hanya dalam kata-kata, tetapi justru dalam tindakan. Apalah artinya kita berdoa sementara kita tidak melakukan apa-apa? Justru Tuhan akan melihat apakah kita sungguh-sungguh berdoa ingin supaya virus ini segera berhenti, wabah ini segera berakhir, bisa diatasi. Kalau memang kita sungguh-sungguh berdoa, itu yang menjadi keinginan kita, maka Tuhan juga akan melihat apa yang kita lakukan supaya kita benar-benar sebenarnya kita ingin virus itu berhenti. Sementara kita berdoa mohon supaya Tuhan menghilangkan, menghancurkan virus ini, tapi sementara kita masih tetap saja melakukan aktivitas yang memungkinkan virus itu segera masih juga berkumpul bersama, apakah itu tidak menjadi semakin hal yang aneh? Kita menginginkan supaya Tuhan bekerja, sementara kita melawan sendiri apa yang kita doakan. Justru kita melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan virus itu menyebar. Doa tidak harus berkumpul orang banyak, tetapi justru dikatakan dalam firman Tuhan Matius 18 ayat 19, 2-3 orang berkumpul sepakat meminta kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Artinya bahwa doa bisa kita lakukan bersama keluarga. Kita sungguh-sungguh berdoa.
Jadi doa tidak hanya sekedar ucapan, tetapi sungguh-sungguh kita lakukan. Apa sih wujud doa kita? Yaitu dengan melakukan tindakan-tindakan supaya virus corona tidak menyebar. Yang kedua, beribadah. Beribadah itu apa sih? Beribadah itu berjumpa dengan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan. Sekarang kita tidak melakukan ibadah bersama di gereja karena kita tahu, karena itu menjadi sumber penyebaran virus corona. Dan kalau kita tahu itu menjadi sumber penyebaran virus corona dan yang bisa mengakibatkan orang menderita, alangkah jahatnya kita kalau kita masih tetap melakukan yang demikian. Karena kita tidak tahu apakah kita itu membawa virus atau tidak. Mungkin bagi kita tidak masalah, tapi bagi orang lain itu akan menjadi masalah besar. Kalau kita takut akan Tuhan, kalau kita mengasihi orang lain, marilah kita beribadah dengan benar. Tidak mesti harus berkumpul dalam tempat yang besar sebagaimana biasa kita lakukan. Karena firman Tuhan dikatakan 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Artinya ibadah kita lakukan di rumah itu tidak menyalahi aturan, itu tidak melawan Tuhan, bukan menunjukkan kita kurang beriman. Justru disitulah langkah bijak. Justru kita semakin bisa menghayati perjumpaan dengan Tuhan. Nah, jemaat GKJ Semarang Barat yang kami kasihi, jangan merasa khawatir, jangan merasa takut ketika orang mengatakan kita sebagai orang yang tidak beriman, tapi justru kita perlu berlaku bijak. Maka kita akan tetap melakukan ibadah, kita akan tetap berdoa. Sebagaimana Tuhan katakan bahwa 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Kita bisa berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah yang demikian itu. Nah, karena itu dalam situasi yang sulit semacam ini kita harus berlaku bijak, yaitu jangan sombong dan juga jangan berlaku bodoh. Untuk berlaku bijak dalam situasi sulit ini, tetaplah berjaga-jaga dan berdoa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jangan takut, percayalah kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.